Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, meninggalkan kesadaran logika kita. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan lebih baik, berinteraksi dengan lebih tepat pada sesama kita. Baik pada interaksi sosial dengan teman, sahabat, keluarga, atau orang lain. Dan interaksi yang nomor satu yang harus kita utamakan, yaitu interaksi dengan Tuhan yang ada wakilnya di dalam diri kita, yang sering saya sebut sebagai navigator. Itu doa saya buat kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Kali ini saya ingin sharing mengenai pentingnya spiritual dalam kehidupan. Sobat RTD, sudah tahu tidak apa itu spiritual? Spiritual berawal dari kata spirit. Spirit itu dalam bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia sering saya ucap, saya sebut mengacu pada sebuah bagian di dalam diri kita, yaitu spirit atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau ruh. Itu adalah bagian yang diberikan Tuhan kepada kita secara langsung sebagai modal kita untuk hidup dan untuk berinteraksi dengannya. Jika kita ingin terkoneksi, terhubung dengan Tuhan yang maha segalanya, yang tempatnya di pusat galaksi, di ujung galaksi, di ujung alam semesta ini, maka kita bisa berinteraksi dengan wakilnya yang ada di dalam diri kita, yaitu ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri Sobat RTD juga. Terhubung ke sini, di dalam diri juga bisa terhubung ke sana. Itulah makna spirit. Sedangkan spiritual adalah sebuah laku yang bagi saya pribadi bermakna adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan bagian spirit atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan menurut saya itu adalah bagian terpenting dari hidup kita. Jika kita bisa lebih sering berinteraksi dengan percikan cahaya Tuhan itu, maka tentunya kita akan bisa lebih mudah menerima bimbingan, kemudian tuntunan, kemudian pelatihan-pelatihan, coaching-coaching, mentoring-mentoring yang diberikan oleh si percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita. Sebagai modal kita untuk bisa lebih enak dalam menjalani hidup. Sehingga bisa lebih mendapatkan nilai-nilai atau hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran dalam segala interaksi kita, baik kepada navigator atau kepada sesama dan seluruh alam semesta ini. Dan buat saya pribadi itu adalah dasar dari segalanya. Dasar dari segala laku yang kita lakukan. Dasar segala aktivitas, dasar segala pemikiran. Dasar juga sebagai dasar dari semua tindakan kita dalam hidup ini. Dan menurut saya juga ketika kita beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan kita masing-masing, dasarnya adalah spiritual tersebut. Dan menurut saya juga, setiap agama yang ada, setiap kepercayaan yang ada sebetulnya adalah kumpulan dari hasil interaksi antara master agama tersebut dengan Tuhan juga. Atau lebih mudahnya kepada wakil Tuhan yang ada di dalam diri si master tersebut. Dan kemudian dikumpulkanlah menjadi sebuah kitab yang menjadi dasar pada setiap agama. Jika kita bisa lebih memahami si navigator, maka tentunya kita akan bisa
beragama atau beribadah dengan lebih enak, lebih nyaman, lebih khusyuk, lebih ikhlas. Kemudian bisa lebih konsisten menjaga keimanan kita. Saya seorang muslim. Dasar saya beribadah adalah laku spiritual. Jadi menurut saya pribadi, pelajari dulu spiritualnya. Jika kita masih kecil, beruntung jika kita diberikan pelajaran spiritual itu sebelum pelajaran agama atau ibadah. Beruntung juga bila kita bisa diberikan pemahaman, bimbingan mengenai spiritual ini sebagai sebuah dasar bagi interaksi kita kepada sesama. Tapi kalau sudah seumuran kita ini, laku spiritual apa yang harus diutamakan untuk bisa beribadah dengan lebih baik? Kalau saya pribadi, yang saya utamakan adalah pertama, laku atau latihan spiritual yang saya sebut juga sebagai latihan kesadaran. Relaksasi energi sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ingat, kesadaran jiwa tenang. Jadi kalau mau beribadah setiap harinya, ibadah wajib harian, misalnya saja kalau saya pribadi ingin sholat, sebelum sholat, saya harus benar dulu tumakninah atau rilaksnya. Masuk dalam kondisi rileks, atau bahasa Arabnya tumakninah. Yang lebih mudah saya pahami adalah masuk dulu dalam kondisi rileks. Ya rilekskan semua, jangan asal saja, jangan langsung. Itu saya lakukan sebelum berwudu. Rileks dulu, tenang dulu, kemudian wudu. Akhirnya ketika masuk dalam ibadah yang utama atau sholat itu, akan bisa mendapatkan hal yang berbeda dibandingkan bila tidak tenang. Bisa kita dapatkan khusyuknya, bisa kita dapatkan fokusnya. Bukan fokus kepada yang lain ya, bukan fokus kepada pikiran kita atas A, B, C, D, E, bukan fokus kepada permintaan-permintaan yang ingin kita sampaikan pada hiruk pikuknya dunia seperti yang Sobat RT didengar sekarang. Lalu lalang, lalu lintas, lalu lalang pikiran ini itu, keinginan atas ini atau itu, permohonan atas apa dan ini. Banyak sekali. Apakah itu yang harus didahulukan? Apakah kita berfokus ke situ? Tidak. Bagi saya yang pertama adalah fokus kepada siapa yang ingin kita jumpai, yaitu Tuhan. Fokus ke situ dulu. Dan itu akan bisa lebih mudah kita lakukan bila kita ada pada kesadaran jiwa tenang. Bisa fokus. Dan akhirnya tahu juga harus ditaruh di mana fokusnya. Apakah kepada bacaan yang mengantar pada frekuensi tertentu? Apakah pada bacaan yang maaf gagal kita pahami artinya? Tidak apa-apa nggak ngerti artinya. Tapi yakinlah bahwa bacaan itu mengantar kita pada sebuah frekuensi. Yaitu frekuensi kesadaran tertentu yang ada dalam diri kita. Yang seharusnya itu mengantar kita pada kesadaran Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ini ada beberapa lapis kesadaran. Ada kesadaran logika, ada kesadaran jiwa. Pada jiwa itu ada 3 lapisnya. Ada 3 lapisan kesadaran juga. Kesadaran diri palsu, kesadaran jiwa tenang, kesadaran diri sejati. Dan ada sub-subnya lagi. Kesadaran diri palsu itu ada kesadaran jiwa ego, amarah, keinginan. Kesadaran diri sejati ada kesadaran jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Kemudian bisa langsung terus masuk pada kesadaran ruh atau kesadaran Tuhan. Yang ada subnya lagi. Kesadaran rohani, kesadaran ruh suci, dan kesadaran ruh Tuhan. Yakinlah bahwa setiap bacaan kita itu mengantar kita kepada kesadaran Tuhan. Dan alhamdulillah luar biasa sekali bila bisa kita pahami setiap kata,
setiap bacaan yang kita lantunkan. Akan lebih mudah diresapi oleh siapa? Oleh logika kita. Dan logika kita mengkonfirmasi apa yang sedang kita lakukan. Itu indahnya bila memahami. Tapi bila tidak memahami, ya tidak apa-apa. Lakukan saja, pasti ada manfaatnya. Asalkan rileks, tenang, damai sebagai dasarnya. Jadikan itu sebuah kunci. Jadikan itu sebuah dasar bagi setiap pelaku ibadah kita. Buat semuanya, bukan hanya yang muslim seperti saya. Bisa buat yang Hindu ketika sembahyang, berdoa. Bisa jadi untuk yang Nasrani, yang Kristen, Katolik, Protestan. Sebelum berdoa, masuk dulu pada kesadaran jiwa tenang. Rileks dulu. Coba cari di video-video saya sebelumnya. Ada namanya relaksasi energi. Coba lakukan. Beruntung bila Sobat RTD, bila Anda bisa mengikuti program pembersihan energi negatif. Sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sebab yang membuat kita sulit masuk pada kesadaran jiwa tenang adalah timbunan-timbunan energi negatif yang berasal dari diri kita sendiri. Dari pikiran, dari perasaan, dari interaksi kita dengan sesama. Itu yang menghalangi kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan dengan program pembersihan energi negatif jarak jauh ya, jarak jauh itu tidak harus tatap muka. Di mana saja Anda bisa mengikuti program tersebut. Banyak dari Sobat RTD yang sudah mengikuti program tersebut, mungkin nanti bisa ikut sharing di sini. Bisa nggak sih sebetulnya itu membuat kita lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang sehingga ibadahnya bisa dilakukan dengan lebih baik, lebih khusyuk, lebih bisa fokus. Begitu juga dengan laku atau interaksi sosialnya dengan sesama. Bagi saya itu yang menjadi dasar pada setiap hal. Itu yang menjadi dasar kita belajar setiap hal. Kalau kita punya dasar yang baik, yaitu kalau menurut saya dasar spiritual yang baik, maka kita bisa belajar yang lain. Bisa belajar ilmu interaksi dengan sesama, bisa interaksi dengan makhluk lain, misalnya bukan makhluk dimensi lain, makhluk lain itu misalnya binatang, itu ilmunya peternakan. Bisa belajar lagi dengan interaksi dengan tumbuhan, itu ilmunya pertanian. Kemudian interaksi dengan makhluk-makhluk halus, itu dia sel-sel kecil yang ada di dalam diri kita. Mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Bagaimana meracik, bagaimana membuat sel-sel tersebut menjadi lebih sehat dengan herbal-herbal tertentu. Bisa jadi ilmu farmasi. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dengan dasar spiritual. Apalagi ilmu agama dengan dasar spiritual. Pasti luar biasa. Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Sobat RTD? Sudah menjadikan spiritual ini sebagai dasar setiap aktivitas, pada setiap pelajaran, pada setiap ilmu yang akan ditempuh, akan dipelajari, akan diterapkan? Apakah sudah? Yuk sharing dengan saya. Sudah atau belum? Atau bagaimana pengalamannya? Benar nggak sih ilmu spiritual ini dasar dari segalanya? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Sobat RTD? Sharing dengan saya yuk di kolom komentar. Jangan lupa juga lihat di kolom deskripsi video ini, saya berikan link atau artikel ke artikel-artikel yang menjadi referensi dari video ini atau tema kali ini. Gitu aja ya. Saya mohon please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga makin banyak orang yang terpicu, tertrigger, terinspirasi untuk bisa bertindak dalam kesadaran jiwa tenang pada setiap aktivitas dan kondisi yang sedang dihadapi. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah menonton video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.